Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Persaksian Iman yang luar biasa ini. Terima kasih untuk dukungannya selama ini. Dan tentunya dengan dukungan saudara-saudara semua, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, ya, program kita ini yaitu Kesaksian Iman yang memberkati banyak orang, itu boleh menjadi berkat ya bagi mereka yang menyaksikannya, dan saya percaya iman kita semua dibangkitkan. Puji Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya itu menjadi berkat besar bagi banyak orang, kita menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Anissa Dinar ya. Seorang murtadin yang luar biasa, kemurtatannya ya, bagaimana luar biasa karena beliau dari kecil hidupnya sudah terlunta-lunta ya, ditinggal oleh ibunya dan ayahnya kurang memperhatikannya sehingga dia besar di pesantren, dan disitulah dia menemukan kejenuhan, kebosanan, dan ketidaktentraman. Tidak ada damai dan ketenangan ketika dia berada di pondok pesantren. Disitulah dia mulai mencari orang tuanya, mencari kedamaian, ketenangan, dan akhirnya dia menemukan jalan keluar, yaitu dia dijumpai oleh Tuhan Yesus dan dia mengalami kasih Tuhan. Bagaimana kisah yang luar biasa ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih. Saya ucapkan, saya dikasih kesempatan di malam hari ini. Saya bisa menyaksikan kemurahan Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan saya. Perkenalkan, saya Anissa Dinar. Saya sudah menikah, mempunyai 2 anak, laki-laki dan perempuan. Usia saya sekarang 30 tahun. Saya memang terlahir dari Islam yang tulen, karena orang tua saya Islam dua-duanya. Tapi memang semua itu proses sehingga saya bisa tahu kebenaran yang sesungguhnya, yaitu bisa dipertemukan oleh Tuhan dan juru selamat saya. Karena sepanjang kehidupan saya banyak yang saya alami, sampai saya sendiri aja saya nggak tahu untuk ke depan tuh gimana, saya nggak tahu. Jadi awalnya saya gimana ya, keluarga saya ya Islam banget gitu ya, ngaji, apa, sholat, segala macam. Saya dididik sebagaimana muslim lah. Tapi ada suatu bencana buat saya itu ketika orang tua saya bertengkar. Jadi mereka bertengkar, saya nggak tahu masalahnya apa. Pada akhirnya itu orang tua saya bercerai sama, ya berpisah gitu. Saya itu kelas 4 SD, saya mengalami itu. Jadi ketika mama saya pergi untuk ninggalin saya sama bapak saya nggak tahu pas pulang sekolah itu keadaan rumah udah berantakan. Bapak saya udah histeris ya, maksudnya saya juga nggak tahu sebelumnya, mungkin mereka bertengkar atau gimana gitu. Tapi saya lihat bapak saya di situ shock karena ditinggal sama mama saya. Dan barang-barang juga banyak yang dibawa oleh mama saya. Saya tanya sama bapak saya waktu itu, mama kemana? Saya bilang, tapi bapak saya cuma bilang, mama pergi ninggalin kita. Saya di situ masih nggak nyangka karena mama saya yang saya tahu itu sayang sama saya. Dia itu nggak mungkin ninggalin saya. Bahkan dia itu nganterin saya sekolah apa segala macem. Jadi nggak mungkin banget dia ninggalin saya. Saya di situ masih nggak percaya. Tapi kata bapak saya, udah jangan ingat-ingat lagi. Mamamu udah pergi sama laki-laki lain. Mungkin itu jalan pilihan dia gitu. Di saat itu saya cuma bisa nangis. Disitulah awal dari kesengsaraan saya. Kenapa saya bilang itu awal? Memang terjadinya keretakan rumah tangga bapak saya, disitulah saya akhirnya keluar dari rumah saya sendiri. Ternyata ibu saya ini
menjual rumah bapak saya ini diam-diam. Sehingga pas saya beberapa hari setelah mama saya pergi, ada orang datang, ternyata rumah itu udah dijual. Nah, hasilnya itu saya sama bapak saya pergi dari rumah dengan baju ya yang dibawa seadanya aja, pakai tas. Kami keluar dari rumah sama bapak, saya juga nggak tahu harus kemana. Saya juga pasti udah nggak sekolah. Saya di situ udah bilang sama guru kalau saya udah nggak sekolah lagi karena saya juga nggak tahu mau tinggal di mana. Di saat itu banyak saudara dari bapak, tapi mereka tutup mata. Nggak ada yang mau nolong kami. Apalagi di saat itu saya masih kecil ya, masih apalagi anak perempuan. Tapi mereka eh, membiarkan saya tidur di jalanan. Saya tidur di pos ronda waktu itu sama bapak saya, dan keadaannya itu bapak saya lagi sakit karena mungkin bapak saya itu trauma karena semuanya itu dijual habis sama mama saya tanpa sepengetahuan bapak saya dan harus terusir dari rumah kami sendiri. Di situ mungkin bapak saya shock sampai sakit, dan saya di kondisi saya yang masih kecil, saya nggak tahu apa. Saya nggak tahu apa-apa. Saya bawa bapak saya ke pos ronda karena saat itu saya juga nggak tahu harus kemana. Bahkan saya sendiri nggak tahu untuk kasih bapak saya makan gimana. Tapi saya punya inisiatif, saya minta tolong sama orang, sama warung makan, waktu itu warteg, saya datengin, saya bilang, saya mau cuci piring Bu, saya mau bersih-bersih, tapi saya minta nasi buat dibungkus, buat saya sama bapak saya bilang. Terus dengan baiknya warung itu juga nasi bungkus, tapi saya nggak disuruh cuci piring, mungkin dia kasihan. Situ saya sama bapak saya berhari-hari di pos ronda ya, sampai bapak saya sakit asma. Di situ saya nggak tahu lagi mau minta pertolongan siapa, karena saya anak satu-satunya, nggak punya saudara. Di situ saya cuma bingung harus minta tolong sama siapa, sampai saya jual baju untuk beli obat bapak saya. Memang ada aja yang mungkin kasihan melihat saya di usia saya baru kelas 4 SD, mungkin udah bawa orang tua kemana-mana, bawa baju, bawa tas gitu kan, mungkin orang pada kasihan. Tapi kami nggak lama tinggal di pos ronda itu, kami jalan lagi. Pokoknya sampai saya itu tidur pernah sampai di kuburan karena benar-benar udah nggak ada lagi tempat tinggal yang harus kami tinggali. Akhirnya kata bapak saya, dia kasihan sama saya harus tidur jam. Jadi bapak saya memutuskan untuk bawa saya ke pesantren. Padahal berat hati saya untuk ninggalin bapak saya karena saya aja nggak tahu bapak saya ntar gimana, saya bilang gitu. Tapi saya nggak bisa milih, saat itu saya cuma nurut kata bapak demi kebaikan saya. Akhirnya saya dititipin di sebuah pesantren di Bogor, itu pun yang jauh dari pemukiman warga, jadi akses jalannya aja tuh persawahan sampai nyebrang sungai, kali gitu kan, sampai bener-bener yang nggak ada listriknya. Tadinya saya nggak mau di situ, tapi kata bapak, ya buat kebaikan saya daripada saya ikut kemana-mana tidur di jalanan, anak perempuan. Jadi di situ saya terpaksa mau tinggal di situ. Awalnya saya maunya itu kirain sekolahnya itu seperti sekolah umum, ternyata enggak. Di situ hanya diajarkan ilmu agama aja gitu, pokoknya tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang sholat gitu. Itu aja yang diajarin. Sampai saya di situ kira-kira usia saya 15 tahun.
saya di situ. Banyak pengajaran dari mereka yang mereka kasih gitu sama saya. Tapi hati saya ini nggak pernah ada rasa ketenangan. Saya selalu teringat kejadian saya ditinggal sama bapak saya. Dan saya selalu mikirin bapak saya di mana, udah makan apa belum, atau gimana. Saya masih mikirin. Sampai saya bilang, mungkin saya udah gak betah lagi di pesantren ini, tapi masih saya kuat-kuatin. Pada titik jenuh saya itu, saya bertanya sama diri saya harus gimana ke depan? Nggak ada petunjuk, nggak ada jalan gitu. Saya mau keluar dari semua ini gitu. Tapi saya udah minta pertolongan sama ustadznya. Saya bilang, tolong gimana saya harus ke depannya. Tapi ustadz itu hanya bilang, nanti kamu juga ada yang menikahi kamu dan kamu hidup enak katanya. Saya bukan itu. Saya posisinya masih kecil. Dia tuh malah ngomong kayak gitu, saya sakit hati banget gitu. Bukannya memberikan ketenangan sama saya, dia malah bilang saya kayak gitu. Katanya makanya kamu berdoa, sholat tahajud, katanya minta pertolongan sama Allah, katanya biar kamu tuh dikasih jalan. Kamu harus gimana? Jadi saya lakuin lah itu tahajud. Saya terus mendoakan bapak saya walaupun saya nggak tahu dia di mana. Sampai saya sholat, saya tertidur pakai mukena di sejadah itu kan. Saya mimpi. Nah mimpinya itu memang sebelum saya sholat tahajud saya bertanya sama Tuhan Allah kan dulu ya, terus saya bilang tolong tunjukin saya jalan, saya harus gimana, tolong. Memang benar dikasih mimpi, tapi mimpinya itu saya melihat sebuah taman yang indah sekali, banyak orang-orang di sana, ketawa-ketawa, lari-larian. Saya lihat mereka senang, wajah mereka berseri-seri, memakai baju putih semua. Bukan berarti putih pakai kafan ya, bukan. Mereka tuh kayak pakai gaun putih tapi berkilau-kilau gitu. Itu penglihatan saya. Dalam hati saya enak banget ini tempat, kok senang banget ya mereka gitu. Pas paginya saya cerita sama yang punya pesantren, ustadznya ini, dengan apa yang saya mimpiin, berharap saya dapat petunjuk mimpi saya ini apa. Saya tanya, Pak Ustadz, saya mimpi semalam habis sholat tahajud, saya ada di taman, tapi tamannya itu indah sekali, banyak orang-orang. Nah orang-orang ini senang sekali ketawa-ketawa. Saya bilang, tapi Ustadznya itu marah sama saya. Dia langsung bilang, nggak ada mimpi kayak begitu katanya. Dia malah marah, nggak ada mimpi kayak begitu katanya. Kamu tuh harusnya dapat wahyu itu bisa bertemu Nabi Muhammad katanya. Kalau enggak kamu di Ka'bah. Nah, saya nggak mimpi kayak gitu Ustadz. Justru mimpi yang saya semalam ini saya mau tanyain apa artinya. Tapi Ustadz itu nggak mau menjelaskan sama saya. Dia malah marah-marahin saya. Mungkin kamu berhayal katanya. Malah saya dimarahin. Di situ saya nggak dapet jawaban. Di situ saya di dalam kesendirian saya ngomong sama diri saya sendiri, saya harus apa, saya mau keluar, saya harus cari bapak saya nggak mau kayak gini terus, nggak ada masa depan gitu pikir saya, walaupun saya udah nggak sekolah, saya nggak lulus SD, tapi saya mau punya masa depan untuk kehidupan saya dalam hati ngomong gitu. Jadi singkat cerita, saya keluar dari pesantren itu. Saya ngomong baik-baik, Pak Ustadz saya mau keluar dari pesantren dengan mencari bapak saya bilang. Terus kata Ustadznya, oh ya udah kamu kan udah punya bekal banyak, berarti kamu udah bisa jalanin kehidupan kamu katanya. Kalau kamu sabar di sini, kamu nanti pasti dapat jodoh katanya.
yang nikahin kamu. Ternyata kamu nggak sabaran, berarti kamu mau keluar dari sini. Kata saya nggak, saya mau nyari bapak saya bilang gitu. Di situ saya nyari-nyari bapak saya sampai kemana-mana. Untungnya ada yang tahu bapak saya itu bersih-bersih di masjid. Namanya kan kalau dikerja di masjid itu marbot ya. Di situ saya ketemu bapak saya tinggal sama bapak saya tidur di pelataran masjid, bantu-bantu bersih-bersih masjid, bantu-bantu kalau sholat Jumat bersih-bersihin gitu kan. Lama-kelamaan yang punya masjid ini nggak ngebolehin saya untuk tidur di situ karena anak perempuan gitu. Akhirnya saya sama bapak saya pergi dari masjid itu. Saya nggak tahu lagi mau kemana waktu itu sama bapak saya. Banyak banget pokoknya kesengsaraan di awal dari situ. Dan saya pindah ke Depok kan, masih wilayah Depok juga, Salak namanya. Saya tinggal di rumah orang untuk bantu-bantuin. Jadi orang ini punya catering, punya rumah makan, jadi saya bantu-bantuin dan bapak saya juga tinggal di situ, bolehin untuk bersih-bersihin juga. Jadi saya selama sama dia itu saya sering-sering ikut-ikut dia kemana, ke pasar atau nganterin makanan, saya ikut sama dia. Disitulah perjumpaan saya sama suami saya, nggak sengaja. Karena awalnya suami saya kan emang Kristen. Saya tahu dia Kristen, tapi saya udah nolak dia. Karena saya nggak mungkin pacaran sama orang Kristen kalau nggak seagama sama saya, pikir saya gitu. Tapi suami saya ini terus berusaha untuk dekatin saya, bahkan dia nggak mau lama-lama pacaran sama saya katanya. Dia mau nikahin. Tapi di situ saya bilang, saya Islam, saya nggak mau masuk Kristen, saya bilang. Di situ masih pertentangan itu masih pokoknya saya tuh fanatik banget di saat itu memang. Terus akhirnya suami saya mengalah, dia mau menikahi saya secara Islam. Karena kan di Islam itu gampang, pakai wali aja sama mahar udah sah gitu kan. Di situ kami nikah Islam. Memang perjuangan suami saya juga banyak, dia harus rela dicaci maki sama orang tuanya demi menikahi saya. Banyak banget pokoknya, dia tuh sampai keluar dari rumah, dia berkorban untuk nikah sama saya. Padahal dia nggak sama sekali mempengaruhi saya untuk Kristen, nggak pernah sama sekali. Dan dia itu nggak pernah ngajar-ngajarin saya tentang Kristen, apa nggak pernah. Jadi kami jalanin masing-masing. Nah, lalu saya menikah sama suami saya, diwalikan sama bapak saya dan kakek saya waktu itu. Jadi hari-hari lah kami lalui dalam pernikahan, itu beda agama. Saya sholat, saya ngaji kalau malam, suami saya ya biasa aja. Paling kalau pagi dia baca firman Tuhan, kalau hari Minggu dia ibadah ke gereja, saya tunggu di rumah. Begitu aja sampai saya hamil anak saya yang pertama. Saya berjumpa sama Tuhan, dipanggil sama Tuhan di saat saya hamil anak saya 7 bulan. Di situ sebelum saya malamnya mengalami perjumpaan sama Tuhan, memang saya selalu tiap pagi mendengar suami saya baca firman. Tapi saya ya biasa aja, saya cuma di dapur gitu kan. Dia baca firman, saya cuma dengerin. Tapi memang di saat itu dia baca kayaknya menyentuh banget di hati. Saya nggak tahu di kala itu kan ayat apa, di mana gitu. Tapi dia di situ baca tentang mengasihi. Mengasihi ini saya kayaknya pas saya denger itu di hati ada ketenangan ya. Baru kata mengasihi aja.
Sedangkan, saya ini membawa dendam orang tua saya yang ninggalin saya, yang sengsarain saya gitu. Di situ masih masih saya nggak habis pikir, kok enak banget ya ini ayatnya. Jadi saya tertarik untuk buka Alkitab itu. Pertama kalinya saya buka Alkitab itu ketika suami saya pergi dari rumah kan keluar. Saya memberanikan diri untuk buka Alkitab itu. Saya baca, kelama-lamaan itu saya baca terus sampai ke bawah itu kok saya nangis, netesin air mata. Saya bilang, "Apa ini ya?" Saya bilang gitu. Kok saya kayak gimana ngerasainnya ya di hati itu kayak yang belum pernah saya alami gitu selama ini, kok ada ketenangan gitu baca ini. Jadi berhubung suami saya, udah masuk lagi ke rumah, saya langsung tutup Alkitab itu. Saya masih mikirin kata-kata di Alkitab itu mengasihi. Saya bengong aja, saya masih teringat teringat banget gitu kata-kata itu. Sampai akhirnya malam kita masing-masing doa, saya habis sholat, suami saya juga udah doa, kami tidur. Di situ saya sebenarnya bukan mimpi ya, karena posisi saya tidur, eee, terlentang, tiba-tiba saya ada yang bangunin langsung duduk. Dari posisi terlentang, dibangunin langsung duduk. Di situ saya pas duduk itu, saya ngelihat dari kejauhan ada cahaya. Nah, cahaya itu saya nggak tahu apa, karena saya taunya itu kalau, berhubungan dengan itu kan berarti kan setan-setan gitu. Jadi pikiran saya udah gitu aja, udah ketakutan tentang itu. Lama-kelamaan cahaya itu mendekat sama saya, sampai akhirnya cahaya itu makin dekat, saya nggak bisa melihat, sampai saking silaunya itu, cahaya menutupi ruangan itu, saya langsung, eee, menutupi mata saya karena benar-benar nggak bisa saya lihat, silau sekali. Tapi tiba-tiba ada suara dari cahaya itu. Cahaya dari suara itu bilang, "Hai anakku," katanya, "yang kukasihi, kau telah kupilih," katanya gitu. Saya kalau ingat kata-kata itu terngiang di kuping saya pasti nangis. Karena setelah saya mendengar suara itu, saya nangis. Saya teringat sama orang tua saya, kejadian-kejadian di mana mama saya ninggalin saya, di mana saya harus tidak sekolah, di mana saya harus menahan kelaparan, di mana saya nggak bisa main-main di usia saya yang waktu itu masih kecil. Saya di situ nangis. Setelah suara itu saya merasakan saya mengampuni mama saya. Saya bilang gitu di dalam hati. Saya mengampuni dia. Ketika itu juga hati saya ini kayak lega karena beban yang selama ini yang tertanam di dalam hati saya itu hanyalah kebencian sama mama saya. Bahkan saya selalu mengutuki mama saya sampai sumpah-sumpahin dia. Saya bilang, "Dimanapun kamu berada, kamu gak bakalan tenang," saya bilang. "Karena kamu udah sengsarain saya bilang. Saya sampai kayak gitu terus. Saya kutuk dia, saya maki-maki dia. Tapi di saat itu, ketika suara itu datang, saya di situ menangis, melepaskan semua. Saya nggak tahu lagi apa yang saya rasain itu namanya. Beban saya seperti ada yang ngangkat, di hati saya seperti kosong. Tidak ada lagi itu beban di hati saya yang selama ini saya menyimpan amarah. Dan pas setelah saya sudah menangis, saya berasa di atas kepala saya ini, di ubun-ubun saya, kayak ditiup. Ditiupnya itu seperti angin. Di situ saya merasakan kelegaan yang luar biasa, yang saya nggak bisa saya rasakan selama ini.
Di situ masih nggak percaya apa ini yang terjadi sama saya. Di situ saya masih tanya-tanya. Tapi kok saya kayak merasakan kelegaan yang luar biasa. Ketika udah angin itu bertiup di kepala saya, cahaya itu mulai redup, udah mulai redup dan hilang. Dan saya pun eh, kembali tertidur. Sampai besok paginya saya memberanikan diri untuk ke tempat tante saya, tante dari suami, dia kan Kristen. Saya tanya tentang apa yang saya alami. Saya ceritakan, kata tante saya ini, oh puji Tuhan, kamu udah dipanggil oleh Tuhan, katanya. Kamu tuh udah diselamatkan sama Tuhan, Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang datang sama kamu, katanya gitu. Sekarang tinggal kamu siap atau enggak hati kamu, katanya. Karena di Kristen itu nggak boleh ada paksaan, kata tante saya gitu. Di situ saya masih diam, masih belum tahu harus gimana, karena memang sama sekali saya belum pernah tahu namanya ajaran Kristen itu gimana. Nggak pernah sama sekali saya mengetahui. Akhirnya di usia kandungan saya waktu itu 8 bulan, saya memang saya ikut ke gereja waktu itu pas seminggu berselang saya ketemu mimpi itu, saya memberanikan diri bilang sama suami, saya ikut ke gereja, saya bilang. Kok misalnya dia aja bingung sama saya, kamu ada apa? Kok tiba-tiba ikut gitu. Tapi saya nggak bilang apa-apa, saya bilang saya mau ikut aja. Saya pengen tahu kalau di gereja itu gimana, saya bilang gitu. Padahal saya sendiri belum mau merubah di hati saya keyakinan saya, cuman pengen tahu aja uh, di gereja itu seperti apa gitu. Jadi begitu saya ikut ke gereja sama suami saya ngerasain ada puji-pujian itu, kok saya sambil duduk sambil merem, walaupun saya nggak tahu, tapi enak sekali didengar. Saya sampai menangis. Ada puji-pujian itu, saya dengar, saya hayati, benar-benar saya diteringatkan kembali. Oh, berarti saya harus mengampuni mama saya walaupun dia seperti itu gitu. Sejahat-jahatnya orang tua saya harus mengampuni dia gitu. Dalam hati saya ada yang bicara kayak gitu. Dan ketika Bapak Gembala di gereja itu bilang yang mau didoakan maju ke altar gitu. Benar-benar saya nggak tahu. Saya melangkah ke depan. Bahkan tante saya bilang, kamu mau ngapain? Saya nggak tahu, tiba-tiba ke depan. Saya berlutut, didoain sama Bapak Gembala yang di situ. Saya didoain, saya nangis sampai udah mau jatuh karena takut saya lagi hamil besar. Sampai dipegangin, saya nangis di situ. Saya nangis, nggak tahu saya kenapa saya nangis semuanya. Saya nangis didoakan sama Bapak Gembala itu. Saya di situ kan nggak ngerti gitu apa. Tapi yang saya rasain ini ketenangan yang luar biasa, yang belum pernah saya rasain selama seumur hidup saya. Jadi selesai didoain itu, Bapak Gembalanya bilang, ini Alkitab buat kamu untuk kamu baca. Jadi kalau kamu sudah mantap, hati kamu sudah bisa menerima Kristus, kamu datang ke sini lagi untuk dibaptis. Lalu saya pulang, saya baca-baca Alkitab itu kurang lebih sampai 2 minggu lah. 2 minggu saya ada keberanian diri, ada pergerakan. Langsung saya bilang, saya mau ikut Tuhan. Saya bilang, saya mau ikut Tuhan. Karena apa yang saya rasain ini benar-benar luar biasa. Ketimbang saya dulu-dulu nggak ada ketenangan. Saya bisa memaafkan mama saya gitu. Di dalam Alkitab saya baca ada ketenangan, di dalam gereja setiap puji-pujian ada ketenangan. Oh, luar biasa di hati saya ini. Jadi saya bilang saya mau ikut Tuhan. Saya mau mengikut Kristus, saya bilang. Disitulah tante saya bilang untuk saya dibaptis. Emang nggak semudah saya langsung dibaptis. Ada proses, karena
keluarga dari bapak saya nggak suka kalau saya itu jadi Kristen. Di situ mereka datang berdoyon-doyon untuk menghakimi saya, menghujat saya. Dia bilang, dia menuduhkan suami saya kalau saya mau dikafirin gitu kan. Kata mereka, kata kakek saya, nanti lu tuh bakalan dipanggang di neraka katanya gitu. Pokoknya hujatan-hujatan itu dia kata-katain saya untuk menghalangi saya untuk dibaptis. Sampai dia itu eh, bawa-bawa orang ya banyak untuk menghalangi saya untuk datang ke gereja untuk dibaptis. Sampai saya bilang, saya mau melangkah tetap apapun yang terjadi sama kita, kita harus melangkah ke gereja untuk dibaptis saya. Saya bilang sama suami saya. Dan pas keluar saya dari rumah, saya bilang sama bapak saya, minta izin sama bapak saya. Karena saya yakin pasti bapak saya marah dan benci sama saya. Tapi ternyata enggak. Ternyata bapak saya malah dia mendukung saya. Dan dia bilang sama saya, apapun agama yang kamu jalani, ya, itu yang terbaik buat kamu. Jalanilah dengan benar, katanya. Di situ saya bilang, terima kasih Pak. Lain sama kakek saya benar-benar dia tuh nggak mau sampai saya itu masuk Kristen. Sampai dia menghalang-halangi saya untuk datang ke pembaptisan itu. Berbagai cara mereka lakukan, yang melempar-lempari saya sehingga kaki saya sampai kotor dengan tanah dilemparin sama dia. Saya tetap melangkah, saya bilang ayo kita langsung ke sana ke gereja. Di situ posisinya sore, mereka tetap aja menghardik saya di situ. Sampai saya bilang, dalam nama Yesus, saya mau datang kepadamu Tuhan. Karena ini belum ada apa-apanya Tuhan kesengsaraan saya. Saya bilang, saya mau ada kemenangan di hati saya. Saya mau perjuangkan kehidupan saya. Akhirnya dengan cara yang gak mudah, kami nyampe juga di gereja. Walaupun mereka mau ngikutin, tapi akhirnya mereka pulang lagi. Sampai saya di gereja, disitulah dibaptis saya. Ketika saya sudah dicelupkan di air, dibaptis, di situ pas saya timbul kembali, di situ benar-benar kehidupan saya ini yang tadinya bukan apa-apa, saya merasa dihargai oleh Tuhan. Mungkin yang selama ini orang memandang saya rendah, tetapi di situ Tuhan dikasih penghiburan nama saya. Di situ Tuhan kuatkan saya sehingga saya bisa mengampuni apa yang terjadi di dalam kehidupan saya. Saya ampuni orang-orang yang udah ngata-ngatain saya, caci maki saya. Bahkan sama ibu saya pun justru saya malah mendoakan dia dimanapun dia berada, biar dia ingat sama saya. Saya selalu bawa dalam doa. Ya, setelah selesai saya dibaptis, kami menjalani rumah tangga yang baru di dalam Tuhan. Pasti banyak perbedaan, meskipun Tuhan itu, jadi kami nggak memutuskan untuk nggak berdampingan sama keluarga saya, sama keluarga dari suami. Jadi kami benar-benar keluar dari semuanya, karena memang kalau dari keluarga mertua saya juga kan masih dibenci, karena saya kan dari Islam, mereka nggak mau menerima saya, gitu. Walaupun saya sudah masuk Kristen. Jadi udah keluarlah kami dari tengah-tengah keluarga, sehingga kami menjalani rumah tangga. Ya mau makan nggak makan, itu pasti Tuhan jamin. Walaupun suami saya cuma ojek online, Grab,
Saya cuman hanya pedagang kecil, tapi Tuhan pelihara kami. Tuhan luar biasa pelihara kami. Adapun untuk makan itu ada aja, pokoknya rezeki itu ada aja, berkat itu ada aja, terlebih untuk anak-anak kami. Dan kesaksian yang terbesar baru kemarin-kemarin ini, yaitu anak saya ada 2, yang laki-laki baru lulus SD dan mau masuk SMP tahun ini. Jadi tepatnya kemarin pas udah lulus sekolah harus daftar SMP. Nah, di situ kan lagi pandemi gini harus daftar online. Dan saya sudah mempersiapkan daftar anak saya pakai surat tidak mampu. Karena saya nggak bisa nyekolahin anak saya di swasta, harus di negeri. Jadi saya daftarin lah anak saya ini. Jam 12 malam waktu itu dibuka linknya. Itu pun masih minta bantuan ya dari HP tetangga, karena waktu itu belum bisa buka-buka akses. Di situ saya daftarin anak saya pakai yang tidak mampu ini. Ternyata anak saya nggak masuk, nggak lolos. Saya nggak tahu itu kenapa sistem sehingga nama anak saya nggak ada. Di situ saya bilang, oh Tuhan, kalau Tuhan tolong kehidupan saya, pasti Tuhan tolong anak saya bilang. Mungkin cara kedua, dengan saya daftarin melalui jonasi. Jonasi itu kan yang dekat dari rumah ya, sekolahan. Kebetulan saya dekat dari sekolahan. Saya udah berkeyakinan kalau anak saya pasti masuk, karena jonasi mendukung. Saya daftarin, anak saya malam, di situ ada nama anak saya. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih, anak saya ada namanya. Di situ udah ada nomor dari sekolahan. Anak saya pun senang karena dia bisa sekolah, dapat sekolahan gitu. Ternyata pas besok pagi nama anak saya makin ke belakang. Sampai urutannya udah mulai 100. Di situ saya, oh Tuhan, ini gimana ini Tuhan? Saya bilang jangan sampai anak saya namanya nggak ada. Di situ memang ternyata malah umur yang lebih tua yang dimasukin ke sekolah itu. Padahal anak saya udah 12 tahun lebih. Tapi anak saya ketinggalan ininya, tuanya. Disitulah anak saya udah nggak ada lagi namanya. Sampai sore saya di situ, ya Tuhan, kasihan banget anak saya. Dia bilang sama saya, mama saya nggak sekolah ya, saya nggak ada nama di sekolahan. Iya nak, mungkin kalau nggak tahun ini, tahun depan kali nak. Di situ saya hancur hati saya, karena saya nggak ada lagi harapan untuk bisa sekolahin anak saya di negeri. Sampai nggak masuk, sampai saya bilang sama Tuhan, Tuhan, walaupun saya dulu nggak sekolah, Tuhan, jangan kau biarkan anak saya nggak sekolah, Tuhan. Jangan kau biarkan dia putus di tengah jalan, nggak sekolah. Boro-boro mau ke swasta. Waktu itu pernah nyamperin, ngelihat sekolahan di swasta harus bayar formulir 200.000. Itu aja kami masih mikir langsung pulang lagi. Di situ saya masih berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Jangan kau biarkan anak saya nggak sekolah. Sampai 2 minggu orang-orang sudah belajar online. Anak saya belum dapat sekolahan. Di situ saya masih berdoa sama Tuhan. Tuhan, adakan mukjizat-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan. Kami hanya berserah kepadamu. Sambil saya bikin dagangan, saya nangis-nangis. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong. Sampai ditanyain anak saya sama guru di SD-nya, kamu sekolah di mana katanya. Tapi anak saya nangis, dia nggak tahu mau jawab apa. Di situ saya hancur hati saya, anak saya nggak sekolah. Dan akhirnya
saya ketemu sama orang yang beli dagangan saya. Saya nggak kenal sama beliau ini. Dia juga nggak kenal sama saya. Memang beliau ini tanya sama saya, anaknya udah berapa, kelas berapa. Saya ceritain, anak saya yang gede belum sekolah, Pak. Karena nggak kebagian waktu itu namanya. Lalu dia bilang, kenapa nggak sekolah? Ya mau gimana, Pak? Nggak mungkin ke swasta, saya nggak berani. Dari mana? Saya bilang. Tapi anak ibu harus sekolah loh, Bu. Apalagi laki-laki, katanya. Ya mau gimana, Pak? Saya bilang. Akhirnya dia bilang, nanti saya yang masukin anak ibu ke SMP negeri yang dekat rumah ibu, katanya. Di situ saya masih diam, saya nggak tahu lah gimana bisa, Pak, kan udah ditutup semuanya. Lagian yang lain udah pada belajar, udah 2 minggu kan, udah belajar online. Nggak mungkin anak saya bisa masuk. Enggak, ibu tenang aja, saya punya wewenang untuk masukin anak sekolahan ke negeri, katanya. Walaupun saya kan nggak tahu dia kerja apa, tapi saya masih gimana ya, ini benar apa enggak gitu. Berselang 3 hari dari ketemu orang itu hubungi saya lagi untuk minta data-data anak saya. Bu, tolong ya Bu, WA-in itu surat kelulusan sama akte anak ibu, katanya. Di situ saya bilang, anak saya sekolah, Pak. Iya Bu, anak ibu sekolah, saya masukin Bu ke negeri yang dekat rumah ibu. Di situ saya nggak tahu lagi ya Tuhan. Saya bilang, benar-benar Tuhan itu menolong melalui siapapun. Di saat kita berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti adakan mukjizat yang nyata. Udah 2 minggu anak saya udah kelewatan pelajaran, tapi gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sampai saya bilang sama anak saya, kamu dapat sekolahan nak, ada yang masuk kamu sekolah. Saya bilang, dia senang, dia nangis. Dia bilang, benar mama, iya benar nak. Saya bilang, di situ saya terima kasih sama orang itu. Saya bilang, makasih Pak. Terus dia bilang, iya Bu, kalau saya masukin sekolah anak-anak kayak gini, saya udah dapat itu 5 juta, 10 juta, kata dia. Di situ saya diam. Saya uang dari mana Pak untuk segitu, saya bilang. Tapi dia bilang, yang penting anak ibu sekolah aja dulu. Nanti kalau ada pun rezeki dari ibu kasih sama saya, kata dia. Saya kan nggak tahu mau bayar dari mana, tapi dia bilang harus sekolah anaknya Bu, udah masuk. Besok tinggal ibu datang ke sekolahan. Di situ saya, ya Tuhan, jalan yang Tuhan berikan ini luar biasa. Benar-benar luar biasa. Pertolongan Tuhan tuh nyata banget yang saya alami. Nggak sia-sia mengiring Tuhan. Makanya selalu saya bersaksi dimanapun, kalau ada kesempatan saya menyaksikan semua kebaikan Tuhan yang berlaku di kehidupan saya. Kalau benar-benar Tuhan Yesus itu benar-benar bisa menolong kehidupan kita. Bahkan di saat kita sampai titik terendah kita pun, Tuhan menolong dengan caranya. Asal kita mau berserah sama Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Di situ anak saya mulai sekolah sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kebisaan saya atau saya bertemu dengan orang itu semua rencana Tuhan. Sampai anak saya bilang, mama aku sekolah, katanya. Di situ saya senang sekali anak saya bisa sekolah. Sampai belajar melalui online, dia senang sekali. Memang belum ada seragam. Kata gurunya harus beli seragam SMP, walaupun sekolah online harus ada seragam SMP, katanya. Di situ memang saya, iya Bu, nanti kalau itu saya kumpulin untuk beli seragam. Saya bilang, walaupun dia masih pakai seragam SD,
sekolah, tapi dia senang sekali bisa sekolah. Itu benar-benar kesaksian yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang ajaib. Karena Tuhan itu benar-benar dengan cara dia, Tuhan nggak membiarkan air mata saya siang dan malam berdoa minta pertolongan sama Tuhan. Jangan sampai anak saya nggak sekolah, Tuhan. Biarin saya nggak sekolah dari kecil. Mungkin saya nggak ada pendidikan. Mungkin sampai SD aja saya nggak lulus. Tapi biarin Tuhan. Tapi jangan kau biarkan anak saya ini nggak sekolah. Apapun saya lakuin Tuhan, saya masih bisa sehat. Saya masih bisa, Tuhan kasih saya ilmu, bisa masak makanan. Itu yang saya jalani hari-hari, setiap hari. Apalagi di masa pandemi seperti ini, semua orang merasakan kesusahan. Tapi saya selama pandemi ini justru saya jualan ramai. Karena apa? Mereka takut untuk keluar. Apalagi waktu pertama-tama di PSBB, saya bukan nantangin penyakit, tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, ada yang mesan, saya harus antar. Walaupun saya keluar gitu, Tuhan lindungi saya. Saya cari uang untuk anak saya makan. Apalagi suami saya juga kan tetap dia nge-grab walaupun masa corona. Memang orderannya aja yang sepi. Jadi saya jualan cireng. Nah, cirengnya itu belum pernah ada yang bikin isi di dalamnya itu ada isi. Tuhan kasih kepercayaan saya bikin itu. Dan puji Tuhan banyak orang suka. Banyak sekali orang suka. Jadi selama corona itu memang rezeki berkat itu banyak. Asal saya mau anterin. Karena mereka kan nggak mau keluar. Kalau saya dalam nama Yesus, saya mau melangkah, Tuhan lindungi saya bilang. Selama itu terjangkau dari wilayah saya antar. Jadi puji Tuhan, semua yang saya saksikan di tempat ini, benar-benar kehidupan saya yang saya alami, itu benar-benar mukjizat dari Tuhan dan kemurahan Tuhan. Jadi jangan pernah berhenti atau meninggalkan Tuhan sedikit pun. Karena kasih Tuhan itu luar biasa buat kehidupan kita. Mungkin caranya yang berbeda setiap pribadi. Tapi yang saya rasain luar biasa Tuhan Yesus itu. Dia mengetuk saya dan membawa saya ke jalan kebenaran. Tuhan membuka jalan kehidupan saya bisa lebih baik lagi. Dan Tuhan berikan jalan agar saya ketemu sama suami saya. Dan memang itu di jalannya Tuhan. Walaupun suami saya dari awal dia nggak paksa saya. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Anak saya bisa bersekolah sampai saat ini. Ya puji Tuhan. Tuhan Yesus saja yang memberkati kita semua di live YouTube ini. Tuhan berkati semuanya. Saya hanya bisa bilang kalau Tuhan Yesus itu baik buat kita semua. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian Ibu Anissa Dinar yang luar biasa. Itu memberkati kita, menguatkan iman kita, dan semakin mencelikkan mata rohani kita bahwa Tuhan bekerja di segala waktu, di segala orang, di segala kesempatan, dan di segala ruang. Tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Roh Allah bekerja melayang-layang di muka bumi, mencari jiwa-jiwa yang terhilang, yang butuh keselamatan dari Tuhan, yang butuh kasih dari Yesus Kristus. Dan kita, anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia, kita terbeban, kita harus menjadi berkat, terutama bagi mereka yang belum mengenal Kristus, supaya mereka mengalami kasih Tuhan, dengan kesaksian hidup kita, dengan doa-doa kita, terutama mendoakan mereka supaya mengalami keselamatan di dalam Yesus. Entah bagaimana, Tuhan pasti bisa menjamah mereka ketika kita minta kuasa Tuhan menjamah mereka, ya.
supaya mereka betul-betul terselamatkan secara rohani. Dan Bapak Ibu, teman-teman semua, mari kita terus bersaksi, mari kita terus berdoa, mari kita terus mengasihi dan memberkati mereka-mereka yang butuh kasih Tuhan. Saya percaya banyak orang yang haus dan lapar akan Tuhan, yang jiwanya kosong, hatinya hampa. Tetaplah semangat dan teruslah bersama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus beserta kita, dan saya percaya Tuhan memberkati kita dengan limpahnya sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.